Bisa jadi kebenaran yang kita anggap sekarang benar adalah kesalahan yang belum kita pahami atau kesalahan yang belum kita ketahui gitu. Jadi kebenaran itu berkembang. Saya hari ini mungkin ngomong kalau A itu benar, ya bisa jadi di kemudian hari atau di beberapa bulan, beberapa tahun kemudian atau di kedepannya nanti bisa jadi A itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, jumpa lagi di Setiawan Official. Jumpa lagi bersama saya. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah nongol, yang sudah lihat video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah stay di channel ini, dan juga semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan, diberi rezeki yang barokah, diberi umur panjang dan kelancaran untuk melakukan kebaikan. Dijaga kesehatannya, dijaga istirahatnya, jangan lupa makan, jangan lupa minum air putih yang banyak, karena mungkin situasi seperti ini kita perlu vitamin, kita perlu menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat, agar tetap bisa menjalankan hidup, bisa menjalankan ibadah-ibadah ini dengan lancar gitu ya. Di video kali ini saya coba ingin membahas tentang, lagi-lagi kita sharing, kita bukan kok selalu benar, kita bukan kok selalu ahli, kita bukan selalu harus diikuti oleh teman-teman semua, tapi kita di sini coba untuk sharing sebuah pengalaman yang mungkin saya pribadi alami dan dari beberapa ilmu-ilmu yang saya dapat. Jadi yang saya bahas di video kali ini adalah sesuai dengan apa yang selalu saya omongkan, bahwasanya saya itu tidak menganggap diri saya benar. Jadi teman-teman jangan menganggap diri saya itu selalu benar gitu ya. Jadi kita akan bahas itu. Kenapa kok saya sering ngomong bahwasanya saya ini, atau jangan menganggap saya ini benar, dan teman-teman wajib untuk menirukan atau mengikuti semua yang saya omongkan. Kita sekarang bahas di video kali ini. Kita bahas tentang kebenaran, benar salah. Kita bahas tentang tingkat kebenaran. Kita bahas tentang struktur kebenaran, yang mungkin nanti ada kurang lebihnya. Saya sebelumnya mohon maaf, karena di sini sekali lagi kita sharing bersama agar nanti pengalaman kita nambah, agar apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari juga selalu dalam hal menuju kebenaran yang sejati gitu ya. Baik teman-teman, sesuai dengan judul, thumbnail, bahwasanya mari kita bersama mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Banyak di luar sana yang kita ketemui, banyak di luar sana yang mungkin kita sendiri itu mencari siapa yang benar, bahkan kita tidak peduli entah apa yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya itu bagaimana, karena kita mencari siapa yang benar. Kalau kita mencari siapa yang benar, berarti kita punya garis, berarti kita punya patokan, selain dia itu adalah salah, kan gitu. Nah ini kita bahas, ini seru. Jadi ini sharing, ini sharing pengalaman, sharing ilmu. Mungkin teman-teman yang cocok silakan ditiru, yang cocok ya, yang enggak saya nggak maksa buat untuk mengikuti omongan saya, bukan. Jadi gini teman-teman, benar salah, kita bahas tentang kebenaran dulu. Ini kita belum bahas tentang kebaikan ya, kita bahas kebenaran dulu. Benar dan salah. Benar, sebenarnya kalau kita ngomong agak panjang dikit, atau agak tinggi dikit, atau agak dalam dikit, sebenarnya sampai kapanpun kita tidak akan menemukan kebenaran itu. Benar itu sakjane piye sih? Bagaimana sebenarnya benar itu sebenarnya bagaimana gitu? Benar itu sebenarnya bagaimana?
Kalau kita ngomong ke agama, kalau kita ngomong muslim, bagi yang muslim di surah Al-Fatihah ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Selalu kita baca itu setiap sholat, selalu kita baca itu setiap pembukaan baca Al-Quran dan sebagainya. Bahkan itu sebagai induknya Al-Quran atau sebagai ibunya Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Di situ ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kalau kita melihat itu, kalau kita berpikir agak luas sedikit, berarti kita sampai kapanpun tidak akan menemukan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah ada perjalanan, adalah proses gitu. Bisa jadi kebenaran yang kita anggap sekarang benar adalah kesalahan yang belum kita pahami atau kesalahan yang belum kita ketahui. Jadi kebenaran itu berkembang. Saya hari ini mungkin ngomong kalau A itu benar, ya, bisa jadi di kemudian hari atau di beberapa bulan, beberapa tahun kemudian atau di kedepannya nanti bisa jadi A itu salah. Kenapa pada saat saya sekarang ngomong A itu benar? Karena mungkin itu adalah kebenaran yang saya ketahui. Dan itu adalah mungkin bisa jadi kesalahan yang belum saya pahami, kesalahan yang belum saya ketahui. Makanya saya ngomong A itu benar. Tapi bukan berarti A itu selalu benar selamanya, bukan berarti seperti itu. Karena pengetahuan kita bertambah, karena kesadaran kita bertambah, karena ilmu kita bertambah, dan karena pengetahuan tentang kebenaran kita itu lebih luas lagi bertambah. Gitu ya. Jadi kebenaran itu gini. Kalau saya ngomong tuh gini, yang pertama tadi, apa yang kita anggap benar hari ini bisa jadi itu kesalahan yang belum kita ketahui. Apa yang kita anggap benar hari ini bisa jadi itu kesalahan yang belum kita pahami. Karena sebenarnya saya ngomong bahwasanya ini benar, itu adalah menurut pengalaman saya, menurut asumsi saya pribadi. Menurut asumsi saya ini benar, menurut saya, ya. Bukan berarti menurut Anda, bukan berarti menurut teman-teman itu juga benar, karena asumsi kita berbeda. Saya punya asumsi, teman-teman Anda punya asumsi sendiri. Kalau saya ngomong A ini adalah benar, itu adalah menurut asumsi saya pribadi. Menurut asumsi saya pribadi, belum tentu teman-teman juga beranggapan sama seperti saya, bahwasanya A itu benar. Ini tentang kebenaran. Sebenarnya bagaimana sih? Benar itu sebenarnya bagaimana? Kita coba bahas pelan-pelan ya. Kita coba bahas pelan-pelan. Saya kasih contoh gini. Pada saat ada sebuah daun. Ada sebuah daun. Satu daun itu dikelilingi oleh 10 orang. Satu daun dikelilingi 10 orang. Dan masing-masing orang itu menggambar daun itu. Kira-kira hasilnya sama enggak? Jadi ada satu daun dikelilingi oleh 10 orang, dan setiap orang itu menggambar daun itu. Kira-kira hasilnya sama enggak? Enggak sama. Oke, ada yang ada yang sisi sini, ada yang sisi sini, ada yang sisi sini, ada yang sisi sini. Akhirnya nanti di gambarnya itu enggak sama. Apakah semuanya benar? Jelas benar, karena itu gambar daun. Nah, jadi kebenaran itu bisa jadi berdasarkan dari sudut pandang kita. Ada yang mungkin kelihatan lincipnya, ada yang mungkin kelihatan belakangnya daun, ada yang mungkin kelihatan bawahnya daun, kelihatan atasnya daun. Dan itu sebenarnya benar, itu gambar daun. Tapi hasilnya dari sudut pandang yang mana dulu nih? Oh, nggak bisa, daun itu gambarnya lancip karena kita melihat gambar dari depan. Oh, nggak bisa, daun itu lebar karena kita melihat gambar dari bawah atau dari atas. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana. Artinya apa yang kita lihat itu adalah menurut kita benar, dan itu menurut asumsi kita sendiri. Belum tentu yang orang lain lihat itu juga sama dengan apa yang kita lihat. Meskipun itu mungkin sama-sama benarnya. Oke? Jadi kebenaran itu ternyata punya sudut pandang yang berbeda dari arah mana kita memandang itu benar. Dari arah mana kita memandang itu benar. Makanya di judul saya tulis, carilah apa yang benar, jangan siapa yang benar. Terus ada lagi. Coba itu tadi dari daun itu kita
kita 10 orang ya, 10 orang keliling menggambar daun itu, hasilnya tidak sama tapi itu benar gambar daun. Sekarang kita coba lebih simpelkan lagi. Oke, daun itu kita foto dengan satu jarak, satu pandangan atau satu sudut pandang saja. Kita foto dari satu sudut pandang. Oke, tetap di satu sudut pandang. Yang satu menggunakan kamera HP 3315, yang satu menggunakan HP kamera Sony, yang satu lebih meningkat, lebih baik. Hasilnya sama nggak kira-kira gambar daunnya? Tidak sama, ada yang sedikit blur, ada yang kurang jelas, ada yang jelas banget, ada yang sedikit goyang dan sebagainya. Tapi itu benar. Itu sama-sama gambar daun. Ternyata kebenaran itu juga tergantung kita pahami suatu hal atau tidak. Kita blur gak memandang suatu hal itu, kita jelas gak memandang suatu hal itu. Lah, kejelasan kita masing-masing orang itu ditentukan oleh kameranya, ditentukan oleh cara pandang kita juga, ditentukan oleh berapa banyak ilmu kita, ditentukan oleh berapa banyak wawasan kita, ditentukan oleh berapa banyak konstruksi kebenaran yang kita miliki gitu. Itu dari satu sudut pandang, teman-teman. Dari satu sudut pandang gambar daun, tapi kita ngambilnya dari banyak kamera. Satu kamera 3315 meningkat lagi lebih baik, kamera canggih mungkin. Ya, sama-sama gambar daun tapi hasilnya tidak sama, tergantung jelas apa tidak gambarnya. Dan jadi kebenaran itu tidak bisa, menurut kita kebenaran itu tidak ada orang yang ngomong dan itu menurut dia salah. Pasti itu benar menurut asumsi dia pribadi. Dari sini kira-kira paham nggak yang saya katakan, atau terlalu bulat gitu. Jadi kebenaran itu bisa datang dari berbagai macam, dan kita tidak tahu mana gambar yang benar-benar bunga. Kita tidak tahu kebenaran itu yang sejati yang mana. Makanya jangan mencari apa yang benar, jangan mencari siapa yang benar. Oh, kamu yang benar, kamu yang foto, jangan. Nanti akhirnya kalau kita mencari siapa yang benar, misalkan ini benar, siapa orang ini benar, berarti otomatis kita punya garis selain orang ini salah. Akhirnya kita saling membenarkan diri. Akhirnya kita saling benar menurut kita sendiri. Akhirnya kita gelut, akhirnya kita tukaran karena kita menganggap kita ini benar, yang lain salah. Padahal kebenaran itu sesuai dengan asumsi kita masing-masing, sesuai dengan ilmu kita masing-masing, sesuai dengan wawasan kita, sesuai dengan kita fotonya itu menggunakan HP yang mana, gitu loh. Jadi jangan cari siapa yang benar, carilah apa yang benar. Kita belajar sama-sama sekarang ya. Jadi ilmu ini saya share ke teman-teman, biar nanti kita bisa sama-sama belajar, biar nanti kita tidak terlalu rame, terlalu di luar sana tidak terlalu rame mencari siapa yang benar. Coba Anda lihat di Facebook, di sosial media, di Instagram, di Twitter, di manapun itu, di televisi, gosip-gosip, terus di YouTube, itu banyak sekali orang ribut gara-gara apa? Gara-gara dia menganggap dirinya benar dan orang lain salah. Padahal kalau kita lihat rumus kebenaran tadi, dari sebuah daun saja kebenaran itu bermacam-macam, tergantung dari kamera apa, tergantung dari sudut yang mana, tergantung kita jelas enggak, paham enggak tentang apa yang kita bahas, tentang apa yang kita foto tadi. Coba teman-teman rasakan di luar sana, di sosial media, bahkan di lingkungan kita itu rame, gelut, gak wawuh atau bertengkar, cekcok dan silaturahmi putus gara-gara royoan bener, gara-gara mencari aku bener kabeh salah, aku bener kabeh salah. Akhirnya apa? Akhirnya ya rusak, hubungan silaturahmi kita rusak ya, karena kita mencari siapa yang benar bukan apa yang benar. Dan sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh lagi, kita tidak akan pernah menemukan kebenaran yang sejati. Di dalam hidup ini kita tidak akan bisa tahu itu benar-benar benar atau salah. Di dalam kehidupan kita ini kita
tidak akan pernah tahu bahwasanya suatu hal itu benar-benar benar atau salah. Kita tidak pernah tahu itu, karena yang tadi saya katakan, ihdinas siratal mustaqim selalu kita ucapkan dan itu kita yakini kita selalu salah. Oke, kita selalu salah dan selalu berusaha untuk mencari kebenaran, sampai Tuhan berkata waktunya pulang, gitu ya. Karena apa? Kalau kita sudah merasa benar, itu bahaya nanti. Bahaya. Karena musuh terbesar manusia adalah kalau manusia itu menganggap dirinya benar dan orang lain salah. Ya udah, kalau sholat Al-Fatihahnya nggak usah pakai ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nggak pakai ihdinas siratal mustaqim. Kalau Anda merasa benar, artinya kita sama-sama mencari kebenaran itu. Jangan mencari siapa yang benar. Kalau kita mencari siapa yang benar, akhirnya kita pasti menganggap diri kita benar dan orang lain salah. Itu teman-teman tentang kebenaran. Jadi saya harap, mungkin saya berdoa dan saya berharap teman-teman bisa paham tentang apa yang saya katakan. Kalau mungkin kurang paham juga saya minta maaf, karena kita juga sama-sama belajar. Ini share pengalaman, share ilmu, barangkali cocok buat teman-teman. Alhamdulillah. Kalau mungkin kurang cocok ya mohon maaf, karena kita di sini sama-sama belajar. Itu tentang kebenaran. Pesan-pesan dari video ini yaitu jangan kita mencari siapa yang benar, tapi carilah apa yang benar. Dengan begitu kita tidak beranggapan diri kita benar dan orang lain salah, atau dia benar orang lain juga salah. Jadi kita sama-sama menjaga silaturahmi. Kita tidak akan bisa memahami kebenaran dia kalau kita belum paham tentang banyak kebenaran gitu. Jadi kita belajar terus, jangan sampai lemah, jangan sampai lelah. Belajar dari manapun, yang penting itu positif, dari guru, dari buku, dari media sosial yang positif kita belajar agar kita tahu dan kita lebih bisa paham tentang kebenaran banyak orang. Kalau kita paham dengan banyak bentuk foto daun, artinya kita paham dengan banyak kebenaran orang lain, kita nanti akan lebih tenang dan lebih santai hidup kita, tidak mengejas ini yang benar ini salah, tapi kita paham dan saling mengevaluasi, masukkan ke dalam diri kita, saring dan lakukan apa yang menurut Anda benar dan menurut insya Allah menurut Tuhan benar. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.